Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Bilangan 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah ketidaktaatan pada firman Tuhan. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini. Terpampang di hadapan kita adalah Bilangan 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-13 yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Dalam renungan kita kali ini, ada juga ayat yang saya ambil dari versi firman Allah yang hidup. Saya akan memulai renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan ayat-ayat pembimbing berikut. Yang pertama adalah dari Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya, yang mana ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya ditafsirkan sebagai firman Tuhan sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Ayat ini secara tersurat dan tersirat dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan menghendaki umat-Nya melakukan seluruh firman Tuhan dengan setia. Ayat pembimbing selanjutnya adalah dari Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan pekerjaan kepada Yesus melalui firman Tuhan. Menyelesaikan pekerjaan adalah mempermuliakan Tuhan, adalah melakukan firman Tuhan dengan taat. Bagi umat Tuhan, ketaatan hanyalah pada firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yang mana diperintahkan di ayat ini ditafsirkan sebagai difirmankan. Ayat pembimbing selanjutnya lagi adalah dari Lukas 11 ayat 28. Ia menyaut, ya, tetapi lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan mengamalkannya. Firman Allah di sini adalah firman Tuhan sebagaimana di Alkitab. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberkati orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Penafsiran selanjutnya dari ayat ini termasuk Tuhan tidak memberkati orang yang tidak mendengarkan dan tidak melakukan firman Tuhan. Ayat pembimbing selanjutnya lagi adalah Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Hukum Taurat di sini ditafsirkan sebagai firman Tuhan sebagaimana di Alkitab.
Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki seluruh firman Tuhan untuk terjadi, yang ditafsirkan lebih jauh sebagai Tuhan menghendaki umatnya untuk melakukan seluruh firman Tuhan. Mengerti dengan jelas ayat-ayat pembimbing kita kali ini, mari kita bersama-sama merenungkan nas kita ini. Di dalam nas kita kali ini, salah satu firman Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan adalah di Bilangan 20 ayat 7 dan ayat 8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Beberapa poin utama dari firman Tuhan ini termasuk Tuhan menghendaki Musa untuk mengambil tongkatnya. Tuhan menghendaki Musa untuk menyuruh umat Tuhan itu untuk berkumpul. Tuhan menghendaki Musa untuk mengatakan kepada bukit batu itu di depan umatnya supaya mengeluarkan air. Atas firman Tuhan ini, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Musa yang menunjukkan ketaatan Musa pada firman Tuhan, sebagaimana dinyatakan di Bilangan 20 ayat 9 dan ayat 10. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, di ayat-ayat ini kita melihat Musa mengambil tongkat itu sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Kita juga melihat Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Ada pula beberapa tindakan yang dilakukan oleh Musa yang menunjukkan ketidaktaatan Musa pada firman Tuhan, sebagaimana dinyatakan di Bilangan 20 ayat 10 dan ayat 11. Berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Dari ayat-ayat ini kita melihat ketidaktaatan Musa pada firman Tuhan. Tindakan Musa adalah berkata kepada jemaah, kepada umat, sedangkan firman Tuhan tidak memerintahkan demikian. Tindakan Musa adalah mengangkat tangannya, sedangkan firman Tuhan tidak memerintahkan demikian. Tindakan Musa adalah memukul bukit batu itu dengan tongkatnya bahkan 2 kali, sedangkan firman Tuhan tidak memerintahkan demikian. Ketidaktaatan Musa ini menyebabkan kemarahan Tuhan sebagaimana di Bilangan 20 ayat 12. Alasan dari kemarahan Tuhan ini sebagaimana difirmankan oleh Tuhan di ayat 12 ini adalah 1.
karena Musa tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan mengatakannya secara langsung, karena kamu tidak percaya kepadaku. Satu lagi alasan adalah karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan mata jemaat Tuhan, yaitu orang-orang Israel, yang mana firman Tuhan secara langsung mengatakan kepada Musa, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Akibat dari kemarahan Tuhan ini adalah, sebagaimana juga disampaikan di ayat 12, Musa tidak membawa jemaah Tuhan ini masuk ke negeri yang dijanjikan, yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaah Tuhan ini, kepada orang-orang Israel ini. Firman Tuhan secara langsung mengatakan kepada Musa, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketidaktaatan Musa. Dan dalam konteks kita ini adalah juga Harun, kakak dari Musa, terhadap firman Tuhan, yang sebenarnya adalah terhadap Tuhan sendiri. Dengan jelas secara tersurat dan tersirat, nas kita ini menunjukkan kepada kita semua firman Tuhannya itu seperti apa, tindakan dari Musa, dan dalam konteks kita termasuk Harun, itu seperti apa, lalu reaksi Tuhan itu seperti apa, termasuk alasan mengapa Tuhan bereaksi seperti itu, dan melengkapi reaksi Tuhan itu adalah hukuman Tuhan terhadap tindakan Musa. Itu seperti apa? Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan membawa kita semua untuk merenungkan lebih dalam alasan dari kemarahan Tuhan kepada Musa, dan dalam konteks kita ini adalah juga kepada Harun. Alasan yang pertama tadi adalah Musa tidak percaya kepada Tuhan. Perintah Tuhan tadi, firman Tuhan kepada Musa tadi, memerintahkan Musa untuk 1. Mengambil tongkat, 2. Menyuruh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel tadi, untuk berkumpul, 3. Mengatakan kepada bukit batu di depan umat Tuhan itu supaya mengeluarkan air. Tindakan Musa adalah mengambil tongkat itu sesuai dengan perintah firman Tuhan, mengumpulkan jemaah, mengumpulkan umat Tuhan, yaitu bangsa atau orang-orang Israel, di depan bukit batu sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh Musa. Ada 3 hal. Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, hanya 2 hal. Dari ini Tuhan memandang apa yang dilakukan oleh Musa, memandang tindakan Musa itu sebagai ketidaktaatan pada seluruh kehendak Tuhan, pada seluruh firman Tuhan. Dan sebagaimana dinyatakan di ayat 12, kita mengetahui bahwa Tuhan menghitung tindakan Musa ini sebagai ketidakpercayaan kepada Tuhan. Saya ulangi poin pentingnya, ketidaktaatan pada seluruh kehendak, seluruh firman Tuhan dihitung oleh Tuhan sebagai ketidakpercayaan kepada Tuhan terhadap kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Poin yang ketiga, katakanlah kepada bukit batu itu di depan umat itu supaya mengeluarkan air. Tindakan Musa adalah berkata kepada jemaah, berkata kepada umat. Sedangkan perintah Tuhan dengan jelas menghendaki Musa untuk berkata kepada bukit batu, bukan kepada jemaah, bukan kepada umat.
Selanjutnya, tindakan Musa adalah mengangkat tangannya. Sedangkan secara tersirat, firman Tuhan menghendaki Musa untuk menyampaikan firman Tuhan, mempergunakan mulutnya, bukan tangannya atau anggota badannya yang lain, kepada bukit batu di depan jemaat Tuhan. Selanjutnya lagi, Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya, bahkan 2 kali. Saya bisa bayangkan kedua pukulan dengan tongkat itu dilakukan oleh Musa dengan sangat dahsyat. Firman Tuhan dengan jelas tidak memerintahkan Musa untuk melakukan hal ini, tidak memerintahkan Musa untuk memukul bukit batu itu. Secara tersurat dan tersirat, kita melihat di sini ketidaktaatan Musa pada seluruh kehendak, seluruh firman Tuhan. Sebagaimana adanya firman Tuhan itu, termasuk firman Tuhan berkata, berkatalah kepada bukit batu. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Musa. Bukan firman Tuhan sebagaimana adanya firman Tuhan itu yang dilakukan oleh Musa. Tuhan menghitung tindakan Musa ini sebagai Musa tidak percaya kepada Tuhan, sebagai ketidakpercayaan Musa kepada Tuhan. Alasan kedua tadi adalah Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan, yang mana salah satu penafsiran dari kekudusan adalah kemuliaan. Musa tidak menghormati kemuliaan Tuhan. Kehendak Tuhan, firman Tuhan di ayat 8 tadi, katakanlah kepada bukit batu itu di depan umat itu supaya mengeluarkan air. Beberapa penafsiran menafsirkan bahwa maksud dari Tuhan menyatakan firman itu adalah supaya umatnya, supaya jemaah Tuhan, yaitu orang-orang Israel, mengetahui bahwa mujizat yang terjadi, yaitu bukit batu mengeluarkan air, terjadinya itu di atas firman Tuhan. Mujizat itu terjadinya di atas kuat kuasa dari Tuhan dan hanya dari Tuhan. Melalui mujizat ini, Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan oleh jemaahnya, oleh umatnya. Singkat kata, Tuhan menghendaki umatnya untuk memuliakan Tuhan. Namun, tindakan Musa membuat jemaah Tuhan, orang-orang Israel ini, melihat bahwa mujizat yang terjadi adalah atas perbuatan manusia, atas perbuatan Musa. Pada saat Musa berkata kepada jemaah Tuhan, bukan kepada bukit batu itu, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Maka pastilah orang-orang Israel itu, jemaah Tuhan itu berpikir bahwa si kamilah, yaitu Musa dan Harunlah yang mengeluarkan air bagi mereka dari bukit batu itu. Jadi di mata orang-orang Israel itu bukan Tuhan yang melakukan mujizat, bukan Tuhan yang mengeluarkan air dari bukit batu itu, tetapi si kami, tetapi si Musa dan si Harun. Apalagi setelah Musa mengangkat tangannya sebagai seorang pemimpin dari bangsa Israel itu, pada saat Musa mengangkat tangannya, dia menunjukkan kekuasaannya, dia menunjukkan otoritas dia sebagai seorang pemimpin. Ditambah lagi pada saat Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Salah satu penafsiran yang ada menyatakan bahwa Musa memukul bukit batu dengan tongkatnya ini dengan sangat dahsyat, menunjukkan kekuatan Musa,
menunjukkan kehebatan dari tongkatnya. Bisa kita bayangkan pemikiran dari orang-orang Israel pada saat itu. Jemaah milik Tuhan pada saat itu. Jemaah Tuhan, umat Tuhan yang adalah milik Tuhan. Yang seharusnya berpikir, seharusnya melihat bahwa Tuhanlah yang melakukan mujizat itu. Tuhanlah yang mengeluarkan air dari bukit batu itu. Namun karena tindakan Musa, jemaat Tuhan melihat Musalah yang melakukan mujizat itu. Musalah yang mengeluarkan air dari bukit batu itu. Dengan jelas bahkan kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan sedang teralihkan ke Musa akibat dari tindakan Musa. Kita bisa bayangkan bahwa Musa saat itu sedang dipuja-puja, diilahkan oleh umat Tuhan, oleh bangsa Israel. Yang sedang terjadi pada saat itu adalah pelecehan dari 10 perintah Tuhan. Yang mana kemuliaan Tuhan, baik secara sadar maupun tidak sadar, pada saat Musa melakukannya, tindakan Musa itu jelas-jelasan mencuri kemuliaan Tuhan, membuat seorang manusia disembah. Padahal perintah Tuhan mengatakan sembahlah hanya Tuhan. Membuat Tuhan diduakan. Ada Tuhan yang sejati, yang melakukan mujizat, yang membuat bukit batu mengeluarkan air. Namun yang dilihat oleh umat Tuhan, orang-orang Israel itu, ada Musa yang sedang diilahkan karena orang-orang Israel itu menganggap Musa yang melakukan mujizat. Musa yang mengeluarkan air dari bukit batu atas tindakan-tindakan Musa tadi. Jadi jelaslah mengapa Tuhan murka kepada Musa, dan dalam konteks kita ini juga terhadap Harun. Dan juga jelaslah mengapa Tuhan menghukum Musa dan Harun sedemikian kerasnya, sedemikian beratnya. Kita melihat di sini ketidaktaatan Musa pada seluruh kehendak, pada seluruh firman Tuhan. Sebagaimana adanya firman Tuhan itu oleh Tuhan sendiri dihitung sebagai Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Musa tidak menghormati kemuliaan Tuhan. Dan akibat dari tindakan-tindakan Musa ini, saya tegaskan kembali bahwa Tuhan menghukum Musa, menghukum Harun dengan sangat berat. Mengerti dengan jelas poin-poin yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Penerapan berikut juga ditujukan bagi saya dan kita semua, umat Tuhan, pengikut Kristus yang sudah lahir baru di hari-hari ini. Mengetahui bahwa Tuhan menghendaki firman-Nya dijalani, dihidupi dengan selengkapnya. Artinya seluruh Alkitab dihidupi oleh umatnya, dihidupi oleh pengikut-pengikut Kristus, dihidupi oleh saya dan kita semua dengan selengkap-lengkapnya. Dan sebagaimana adanya firman Tuhan itu, yaitu sebagaimana yang ada di Alkitab, maka hai umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus dan sangat mengasihi Tuhan Yesus, selalu berdoalah memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita semua untuk selalu menggumuli, selalu menghidupi firman Tuhan.
waktu lepas waktu di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin menjalani firman Tuhan itu dengan selengkap-lengkapnya dan sebagaimana adanya. Perwujudan dari penerapan ini termasuk umat Tuhan. Saya dan kita semua berdoa dengan khusyuk setiap hari, dengan konsisten memohon urapan dari Roh Kudus, agar Roh Kudus bekerja di dalam kita, menghidupi firman Tuhan. Termasuk kita semua membaca, mengerti, dan atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus, melakukan firman Tuhan itu waktu lepas waktu. Termasuk kita semua berserah diri mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan sebagaimana yang tertera dengan lengkap di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, sebagaimana adanya firman Tuhan itu, sebagaimana adanya yang tertulis di dalam Alkitab itu, waktu lepas waktu di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua melakukan firman Tuhan ini, tentunya atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus, sebagaimana yang baru saja kita renungkan waktu lepas waktu di dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.